Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala akhli sidqi wal wafa. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa bi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sampai detik ini. Kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir di tempat yang dimuliakan Allah dalam rangka meningkatkan kualitas kuantitas pemahaman kita yang ada kaitannya dengan keislaman kita. Mudah-mudahan para bapak ibu jamaah yang berbagai daerah datang ke sini, mudah-mudahan segala maksud tujuan cita-cita dari rumah ke sini Allah memudahkan, Allah mengabulkan, Allah melancarkan, sehingga diselamatkan di tempatnya dan sampai tujuan kita tidak kurang apapun dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita kumpul di sini dicatat sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, serta mudah-mudahan kumpul di sini menjadi umur kita berkah, panjang umur, sehat walafiat selalu, dimudahkan segala urusan, rezeki berlimpah berkah, keluarga sakinah, anak cucu kita soleh solihah, amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan mudah-mudahan kita pun ditakdirkan Allah pada akhir nanti bertemu dengan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan sekaligus memberikan syafaatnya kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak jamaah, ibu-ibu yang Allah muliakan, di sini saya menerangkan bagian daripada surat Ad-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Ini ayat disebut anti galau. Ayat ini solusi bagi kita yang mungkin stres, depresi, mungkin galau, mungkin usaha belum maju, kemudian rezeki masih kita seret, kemudian segala cita-cita mungkin agak sedikit kita kurang sesuai dengan ekspektasi kita. Apalagi ekonomi pada saat ini sedang tidak baik-baik, daya beli mahal, kita mungkin terbatas penghasilan. Nah, ini sudah seharusnya kaum muslimin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah di dalam surat Ad-Dzariyat memberikan sedikit edukasi dan solusi bagi kita yang menginginkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Meskipun di dunia banyak bermasalah, ditempa musibah, ditempa ujian, tapi kalau Allah berkehendak memberikan kebahagiaan, separah apapun ujian, sedahsyat apapun cobaan, insya Allah akan tabah, sabar, dan qanaah. Itu yang menjadi modal utama kita hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sama dengan tadi ayat yang saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ingat bahwa ahli surga yang ditawari, yang disediakan surga dan ridhonya Allah di akhirat, bukan orang yang pandai sholat, bukan orang yang rajin puasa, bukan orang yang menunaikan zakat daripada kewajiban hartanya. Tapi di dalam Al-Quran hanya satu golongan yang jelas-jelas dijadikan ahli surga, yaitu orang-orang muttaqin. Al-jannatu a'iddat lil muttaqin. Yang menjadi pertanyaan, yang muttaqin itu yang bagaimana?
Jelas muttaqin itu dalam ayat ini akhidina ma atahum rabbuhum, orang-orang yang sudah memproduksikan, memfungsikan, menggunakan, mengambil nikmat-nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan kebaikan. Min qablu dzalika muhsinin, di dunia ini memfungsikan setiap nikmat itu untuk yaitu kebaikan, yaitu ibadah kepada Allah. Kriteria orang-orang yang takwa di dalam ayat ini ada 3. Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang takwa yang akan memberikan dan diberikan kebahagiaan bukan hanya di dunia yang sekejap, tapi nanti di akhirat, yaitu orang yang selalu memfungsikan, mengambil waktu malam itu sedikit untuk tidur, kebanyakan malam itu untuk beribadah kepada Allah. Ingat para bapak dan ibu yang Allah muliakan, ketika seorang mukmin ingin derajatnya ditinggikan, terhormat, Allah sudah memberikan satu solusi di dalam surat Al-Isra, yaitu di dalam ayat tersebut mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyam ataka rabbuka maqaman mahmuda. Hai Muhammad, dari bagian sedikit malam kamu harus melaksanakan qiyamul lail, kamu melaksanakan tahajud. Mudah-mudahan dengan tahajud, mudah-mudahan dengan ibadah di tengah malam, mudah-mudahan memfungsikan malam itu bukan dengan yang mubah, dengan tidur, tapi dengan ibadah. Asa ayyam hataka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan hal tersebut, dengan ibadah di tengah malam, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke derajat mahmud, ke derajat yang terpuji. Yang terpuji di sini adalah wibawa, terhormat, dan tidak kurang harta, sejahtera, cukup dalam hidup. Intinya bahwa orang itu adalah sempurna dipandang manusia, dipandang Allah. Dia itu akan dihormati, berwibawa, dan tinggi derajatnya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Itulah yang disebut taksirnya tahajud. Bayangkan ketika tahajud sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia, dan barang siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta maaf, ampun, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Barang siapa yang meminta sesuatu, Allah akan memberikan. Itu janji Allah kepada orang-orang yang beribadah di sepertiga malam terakhir. Para jamaah yang Allah muliakan, sudah seharusnya orang mukmin, orang muslim pada saat ini, ketika negara kita tidak baik-baik, ekonomi sudah menjepit kita, seakan-akan tidak ada solusi. Kita harus mendekatkan kepada Allah dengan ketakwaan kita. Seperti tadi, kriteria takwa adalah salah satunya. Kebiasaan orang muttaqin, tahajud, beribadah di tengah malam. Yang kedua, kriteria orang yang takwa yang dijamin surga dan bahagia dunia akhirat itu adalah orang-orang yang kata Allah wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu malam mereka beristighfar kepada Allah. Beristighfar artinya evaluasi, introspeksi, menghitung keburukan kita. Kenapa demikian? Kata Allah di dalam surat yang lain menjelaskan wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan memberikan kesusahan, Allah tidak akan memberikan kemadaratan, Allah tidak akan memberikan kesengsaraan bagi orang-orang yang yastaghfirun, yang meminta maaf, meminta ampun, menyadari atas kesalahannya. Setiap malam kita harus betul-betul meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah, sadar atas kesalahan kita. Insya Allah itu akan menjadi solusi dalam kehidupan yang serba sempit, dan Allah akan memberkahi kehidupan kita. Allah akan memberikan kesuburan dan kesejahteraan dalam hidup karena kita dicintai oleh Allah. Jamaah yang Allah muliakan, istighfar di sini bukan hanya bahasa istighfar saja, tetapi istighfar ini adalah merubah kita dari yang buruk menjadi baik, yang malas menjadi kita semangat, yang tadinya kita
malas ibadah menjadi semangatnya ibadah, karena sadar bahwa kita banyak dosa. Dosa tidak akan diampuni oleh Allah tanpa kita beribadah. Maka keburukan harus dibalas dengan kebaikan, keburukan harus dihapus dengan kebaikan. Itulah yang seharusnya bagi kita seorang muslim. Yang ketiga, kriteria orang muttaqin yang akan ditawari surganya Allah, wa fi amwalihim hakun lisailin wal mahrum. Dari harta yang sekian banyak yang kita miliki, itu ada kewajiban dan ada hak orang-orang miskin, baik orang miskin yang pandai meminta maupun orang miskin yang memang sulit atau malu untuk meminta. Itu pun ada hak di harta kita yang berlebih, harus diberikan kepada mereka. Ingat para bapak dan ibu, kata Nabi, seandainya kita punya penyakit yang sulit, yang susah diobati, apalagi kita banyak susah dan bingung, maka solusinya, kata Nabi, harus sedekah. Dawu maradokum bisodaqah. Seandainya kalian punya penyakit yang sulit diobati, jangan sedekah ke dokter terus kalau penyakit tidak kunjung sembuh, tapi coba kita sedikit bersedekah. Kata Nabi, sedekah itu bisa menjadi syifa, sedekah itu bisa menjadi obat, sedekah itu menjadi berkah dalam hidup kita. Yang berkah insya Allah penyakit akan disembuhkan oleh Allah. Yang kemudian kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ketika kita sedekah itu akan menjadi sebab banyaknya kita harta. Idza qadha hajatahu falyuqaddim hadiyatuh. Kalian bila mana ingin dipenuhi, diijabah, dikabul keinginanmu, doamu, berdoa ingin kita sejahtera, ingin kita bahagia, maka kata Nabi, falyuqaddim hadiyatuh. Kalian harus dahulukan bersedekah. Kalau kita ingin rezeki yang berkah, pancing dengan sedekah. Karena sedekah itu memancing rezeki yang lain. Karena yakin kata Nabi, mana qasamalun bisadaqah bal yajdad bal yajdad bal yajdad. Tidak akan kurang harta yang sering disedekahkan, tetapi akan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Maka dengan kondisi seperti ini, kita jangan menjadi orang pelit, kita jangan menjadi orang bahil, tetapi kita coba sedikit sedekahkan. Bahkan kalau kita di perjalanan ingin selamat dan ingin kita mendapatkan sesuai yang diinginkan, coba di perjalanan kita berbuat sedekah, baik 500 adanya perak maupun 50.000 dan sebagainya, atau 5.000. Intinya ketika perjalanan ingin kita diselamatkan, coba pada saat perjalanan itu sedekah, insya Allah Allah akan menyelamatkan. Karena sedekah mampu mengantisipasi daripada musibah. Itu harus yakin kita. Jamaah yang Allah muliakan, ada beberapa keistimewaan dan janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, Allah akan menjadi pelindung dan penolong pertama bagi orang-orang yang takwa. Wallahu waliyul muttaqin. Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang takwa. Kita harus yakin kepada Allah. Seandainya kita bertakwa, jangan kita cemas ketika segala yang kita beli naik pada mahal. Jangan cemas, karena itu Allah menguji kita. Dan insya Allah, Allah kalau masih mengizinkan kita hidup, Allah akan memudahkan segalanya. Walaupun menurut logika penghasilan tetap kita tidak naik, tapi daya beli kita naik, itu pun jangan jadi cemas. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan Allah, itu sesuatunya akan mudah. Yang kedua, orang takwa itu dijanjikan oleh Allah akan dikeluarkan dari segala masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa, aku janji kata Allah akan memberikan solusi, akan dikeluarkan dari kesempitan, akan dikeluarkan daripada masalah. Tinggal kita takwa saja, tinggal kita jauhi maksiat dan kita jalankan ketaatan kepada Allah.
Yang ketiga, janji Allah bagi orang-orang yang takwa akan dimudahkan segala sesuatunya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan orang itu dimudahkan dalam segala urusan. Jangan kita bahil, karena orang bahil ketika kita sudah nisab zakat, tidak infak, itu akan menjadi belenggu dan itu akan menjadi siksa, beban bagi kita harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Sesuai dengan ayat Allah dalam surat Al-Imran, wala yahsabanal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Hai orang-orang mukmin, janganlah kalian mengira ketika kalian tidak mengeluarkan uang yang harus kamu keluarkan dengan zakatnya bahwa itu adalah khairul lahum, itu adalah beruntung, itu adalah tidak rugi, itu adalah sebuah keberuntungan bagi kalian. Bukan. Ketika kewajiban harta harus dikeluarkan, ini tidak dikeluarkan, itu sama dengan rampok, itu sama dengan merampas harta orang lain tanpa izin. Bal huwa syarrul lahum, itulah keburukan bagi kalian, bukan kebaikan. Kenapa? Sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang tidak dikeluarkan Allah akan kalungkan pada hari kiamah. Selama kita hidup, kalau kita hidup umurnya sampai 60 tahun, selama itu tidak dikeluarkan, kalau 1 tahun itu harus dikeluarkan 20 juta atau 60 juta dari kewajiban harta yang kita miliki, kemudian dikumulatifkan selama 60 tahun, dan itu bukan harta atau uang kertas, tapi uang logam nanti di akhirat. Luar biasa beratnya pada saat yaumul hisab akan dikalungkan sampai masuk neraka. Ribuan tahun dibebani dengan hartanya. Insya Allah, seyakin-yakinnya orang kaya yang tidak taat itu akan menyesal nanti di akhirat, dan semuanya akan minta dimiskinkan, dan dia akan menyesal tentang kekayaannya. Dia menyesal ditakdirkan jadi orang kaya. Kenapa? Karena dengan kekayaannya sulit masuk surga dan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi seyakin-yakinnya, seandainya orang miskin yang takwa pada saat ini, nanti di akhirat akan bersyukur, sujud syukur kepada Allah. Kenapa? Karena mereka ringan masuk surga mendapatkan ridhonya Allah, karena hisabnya begitu ringan, begitu luar biasa. Jadi bisa saja miskin menjadi anugerah pandangan Allah, dan sebaliknya kaya belum tentu menjadi anugerah, bisa jadi istijron dan bisa menjadi beban bagi dirinya. Nabi Sulaiman saja menangis di akhirat. Kenapa? Karena ribuan tahun Nabi Sulaiman setelah para nabi masuk, baru beliau masuk karena belum selesai dihisab. Itu Nabi Sulaiman yang tidak ada dosa, Nabi Sulaiman yang adil dalam kepemerintahannya. Nabi Sulaiman tidak pernah menyengsarakan rakyatnya, tapi masuk surga sangat sulit. Apalagi kalau pemerintah, pejabat, pengkhianat, mengingkar janji, menipu rakyat, dan mereka menyengsarakan rakyat, menyalahgunakan wewenang dan jabatan dan amanahnya. Yakin seyakin-yakinnya sulit untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Pejabat yang demikian pasti dan yakin hidupnya tidak akan tenang, tidak akan nyaman, tidak akan bahagia, dikejar-kejar dengan dosanya. Tapi kita rakyat biasa walaupun miskin, insya Allah tidak begitu was-was, tidak begitu takut, tidak begitu kita adanya dikejar-kejar dengan dosa kita. Kenapa? Mungkin dosa kita hanya urusan perniagaan, hanya urusan dengan tetangga, tapi pejabat bayangkan dosanya luar biasa. Mudah-mudahan dengan 3 hal kriteria tanda orang-orang yang takwa, kita sediakan malam untuk beribadah supaya kita menjadi husnul khotimah, dan kita sediakan malam untuk beristighfar, evaluasi supaya kita selamat, dan kemudian jadikan harta yang kita miliki untuk bersedekah, investasi kita di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi motivasi, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan Allah mendapatkan ridho dan surganya dan husnul khotimah. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan dilancarkan, dimudahkan, rizki berlimpah, berkah, keluarga sakinah, anak cucu kita soleh solihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.